Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Sudah mulai libur sekolah? Wah, sudah ada yang ambil rapot mid semester katanya. Tetap sukacita dan bersaat teduh ya anak-anak. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk boleh mengerti dan belajar firman Tuhan setiap hari, supaya kami bertumbuh seperti saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya.
Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena mereka takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Bersaksi lewat kesamaan. Saat menginjil kepada orang Yahudi, Paulus menceritakan kesamaannya dengan mereka. Ia bercerita bahwa ia sendiri Yahudi, dibesarkan dalam hukum Yahudi dan berkeyakinan sama dengan mereka. Bedanya, ia sudah bertemu Yesus, sudah bertobat dan mengalami hidup baru. Sekarang ia ingin saudara-saudara sebangsanya juga bertobat dan mengenal Tuhan Yesus. Kadang kita bisa lebih mudah bersaksi kepada orang yang punya kesamaan dengan kita. Misalnya kesamaan hobi. Maka bila kita bisa melakukan hobi bersamanya, pakailah kesempatan untuk bersaksi tentang Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk boleh mempersaksikan Tuhan di dalam hidup kami kepada teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan dan percaya, kita harus menyampaikan kepada orang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Percayalah dan tetap yakinlah Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia. Amin.